Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Siti Samsiah di pembelajaran berbahasa dan bersastra Indonesia. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan ya untuk pertemuan kali ini. Apakah semuanya sehat? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat. Kita lakukan tepuk prosa ya. Tepuk prosa. P R O S A. Prosa. Oke, semuanya sudah kembali bersemangat. Kemarin minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang hikayat ya. Jadi kemarin tuh sudah mempelajari tentang karakteristik hikayat, unsur-unsur intrinsik hikayat, dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, Ibu bertanya nih, apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan materi tadi, materi minggu lalu itu yang belum jelas? Kalau belum jelas boleh bertanya ya. Nah, alhamdulillah semuanya sudah jelas. Materi kali ini yaitu tentang membandingkan nilai-nilai hikayat. Jadi ada KD 3.7.1 yaitu mengklasifikasikan kata-kata arkais dalam teks hikayat. Yang kedua, menjelaskan makna kata-kata arkais yang terkandung di dalam hikayat. Dan yang ketiga, yaitu mencari atau merumuskan isi pokok cerita hikayat. Dan berikutnya adalah menggabungkan atau merangkai isi pokok hikayat menjadi sebuah sinopsis. Jadi itu ya yang terkandung di dalam KD 3.7 dan 4.7. Kemudian tujuannya, jadi dalam pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini, nanti kalian bisa yang pertama bisa mengklasifikasikan kata-kata arkais di dalam hikayat. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan makna yang terkandung, makna kata-kata arkais yang terkandung di dalam hikayat. Dan yang ketiga, membandingkan nilai-nilai hikayat. Berikutnya yaitu menemukan isi pokok di dalam hikayat. Berikutnya adalah perangkai isi pokok hikayat menjadi sebuah sinopsis. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, tapi sebelumnya silakan nanti kalian melakukan presensi terlebih dahulu di Google Form. Oke, kita lanjutkan untuk penayangan ya, video yang berkaitan dengan materi hikayat. Alkisah. Di sebuah kerajaan hidup seorang raja yang telah lama menantikan anak. Ia adalah Raja Indra Bungsu dari kerajaan Kobat Syahrial. Hingga suatu hari, beliau mengutus orang-orang yang diperintah oleh patihnya untuk membaca doa kunut dan bersedekah kepada fakir miskin. Disebutkan bahwa doa kunut adalah bacaan doa untuk mengharapkan sesuatu dari Tuhan Yang Maha Esa. Doa tersebut bisa berisi permohonan kebaikan atau memohon agar dijauhkan dari bahaya. Wahai patiku, kuperintahkan engkau untuk bersedekah kepada fakir-fakir miskin.
dan mengajak para masyarakat untuk membacakan doa kunut bersama. Dengan senang hati, Paduka, saya pasti akan melakukannya. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamil. Paduka, saya ada kabar baik. Kabar baik apa itu istriku? Bahwa sesungguhnya saya saat ini sedang hamil. Benarkah itu istriku? Ya, 8 bulan kemudian, Putri Siti Kendi pun melahirkan 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah, dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita menamai anaknya yang tua Syahperi dan yang anak muda Indra Bangsawan. Anak-anakku, kuperintahkan kalian untuk belajar mengaji dengan Muallim Sufyan. Baik, kami siap, Ayah. Tak hanya belajar mengaji, mereka juga dititahkan Baginda Raja untuk mengkaji kitab usul, fikih, saraf, dan tafsir. Setelah beberapa lamanya, mereka juga belajar ilmu senjata, hikmat, isyarat, tipu peperangan. Hingga akhirnya Baginda Raja pun bingung. Hingga suatu hari, Baginda Raja bermimpi dan mengatakan kepada kedua anaknya keesokan harinya, Wahai putra-putraku, semalam aku bermimpi tentang bulu perindu yang amat sangat merdu. Maka, kuperintahkan kalian untuk mencari bulu perindu tersebut. Barang siapa yang menemukan bulu perindu tersebut, akan menggantikanku sebagai raja. Baiklah, kami siap, Ayah. Setelah mendengar itu, kedua anak Baginda Raja segera bersiap untuk memulai pengembaraan mencari bulu perindu yang diidamkan ayahnya. Dalam perjalanan, mereka selalu bersama, sampai pada saat angin topan, hujan lebat, dan awan gelap gulita yang memisahkan mereka. Syahperi berjalan dan terus berjalan, hingga ia menemukan suatu taman dan sebuah mahligai. Dalam mahligai itu, Syahperi menemukan sebuah gendang. Dibukulnya gendang tersebut dengan keras hingga tiba-tiba terdengar suara. tolong berhenti. Syahperi pun merobek gendang tersebut dengan pisaunya, dan muncullah seorang putri cantik dari dalam gendang tersebut yang bernama Putri Ratnasari. Wahai putri, apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku disembunyikan oleh ayahku di dalam gendang ini untuk menghindari raksasa Garuda yang telah menghancurkan kerajaan kami. Dan di gendang lain ada dayang-dayangku. Baiklah, akan keluarkan dayang-dayangmu. Tak lama kemudian raksasa Garuda datang hendak membunuh sang putri. Namun Syahperi langsung menyelamatkannya dan bertarung dengan raksasa Garuda. Raksasa Garuda itu pun dikalahkan Syahperi. Selanjutnya Syahperi menikahi Putri Ratnasari, disaksikan oleh dayangnya. Di lain tempat, Indra Bangsawan menemukan suatu padang yang tidak cukup luas. Di dalam padang tersebut terdapat sebuah gua yang dihuni oleh seorang nenek. Ia pun bertemu nenek tersebut. Ia belajar banyak ilmu dari nenek tersebut, dan nenek tersebut memberikan buluh perindu pada Indra Bangsawan. Wahai anak muda, saat ini kau sedang berada di negeri antah berantah yang dipimpin oleh Raja Kabir. Saat ini Raja Kabir sedang menyelenggarakan sayembara. Barang siapa yang dapat menyembuhkan Putri Kemalasari dari penyakit mata jahat, maka akan dinikahkan dengan Putri Kemalasari. Jika dapat menemukan obatnya dan dapat membawakan jubah buraksa ke hadapannya. Obat apakah itu, Nek, untuk menyembuhkan sang putri? Air susu harimau yang telah beranak muda. Terima kasih, Nek.
Namun, ternyata di lain tempat terdapat 9 anak raja yang ingin mencari susu harimau tersebut. Hingga Indra bangsawan pun mempunyai ide. Ia menggantung susu kambing di pohon, dan tak lama kemudian datang 9 anak raja. Dan akhirnya, 9 anak raja pergi membawa susu harimau tersebut. Namun tanpa mereka ketahui bahwa susu harimau asli berada di tangan Indra bangsawan. Hingga akhirnya tibalah 9 anak raja di tempat Putri Kemalasari dan Tabib. Permisi Tabib, apakah ini susu harimau yang kau cari? Bukan, ini adalah susu kambing. 9 anak raja pergi dengan hati yang kesal. Kurang ajar, dia menipuku. Tak lama datanglah Indra bangsawan di tempat Putri Kemalasari dan Tabib. Wahai Tabib, apakah ini obat yang Anda cari? Iya benar, ini adalah susu harimau. Wahai tabib, siapakah yang telah menyelamatkan hamba dari penyakit mata jahat ini? Dialah seseorang yang telah membawakan hamba. Betulkah dia? Hingga akhirnya Putri pun sembuh. Ia sedang berjalan di sekitar kolam, namun tiba-tiba datanglah Buraksa yang menculiknya. Hahaha, sekarang kau akan menjadi santapan malamku. Setelah mendengar Putri Kemalasari yang diculik oleh Buraksa, Indra bangsawan pun bergegas menemui nenek di gua untuk meminta bantuan dan petunjuk. Berikan ramuan ini kepada Buraksa di makanannya secara diam-diam. Baiklah, terima kasih. Indra bangsawan pun datang ke hutan tempat Buraksa menyandra Putri Kemalasari dan memberikan ramuan tersebut di makanan Buraksa secara diam-diam saat Buraksa berjalan entah kemana. Tak lama kemudian, Buraksa datang lalu memakan makanannya. Buraksa pun meninggal keracunan. Lalu Indra bangsawan bergegas membawa Putri Kemalasari pergi. Tak lupa dia pun mengambil jubah Buraksa untuk diberikan kepada Raja Kabir yang tak lain adalah ayah dari Putri Kemalasari. Dan tibalah Indra bangsawan di hadapan Raja Kabir, membawa Putri Kemalasari dan menyerahkan jubah Buraksa. Paduka, serahkan juga Buraksa dan Anda inginkan. Dan akhirnya Indra bangsawan menikah dengan Putri Kemalasari. Baiklah, akan kunikahkan kau dengan putriku Kemalasari. Tak lama kemudian, Syahperi dan Indra bangsawan pulang ke kerajaan ayahnya untuk memberikan bulu perindu yang telah mereka cari. Syahperi dan Indra bangsawan pun mengajak istrinya ke istana ayahnya. Raja Indra Bungsu pun sangat senang anaknya datang membawa istrinya masing-masing. Anakku, saya sangat senang kalian kembali. Tapi saya harus memilih salah satu dari kalian untuk menggantikanku. Ini ayah, bulu yang ayah inginkan. Ayah, aku sudah jauh berkelana. Namun aku tidak mendapat bulu perindu yang ayah maksud. Aku siap jika Indra bangsawan yang menggantikan tata ayah. Baiklah, sesuai perjanjian, maka Indra bangsawan yang akan menggantikanmu. Baiklah ayah, terima kasih.
Dan akhirnya Indra bangsawan menjadi raja yang bijaksana, dibantu oleh kakaknya yaitu Syahperi, dan juga kerajaan Qobat Syahrial saling bahu-membahu terhadap kerajaan Antah Berantah, dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Dari teks yang sudah dibaca dan video yang sudah ditayangkan tadi, kalian bisa menemukan kata-kata sulit atau kata-kata arkais yang ada di dalam hikayat. Oh ya, bagus nih. Paragraf ke-7 yaitu di sini disampaikan oleh Erawati bahwa Indra bangsawan bertemu dengan raksasa yang menjadi neneknya dan bercerita bahwa ia berada di negeri Antah Berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Ya, bagus sekali ya. Nah, kemudian yang ke-8. Yang ke-8 tentang apa? Ya, yang ke-8 itu tentang Raja Kabir mengumumkan bahwa barang siapa, ini sayembara ya. Barang siapa yang dapat membunuh Buraksa dan yang dapat memberikan air susu harimau yang baru beranak akan dinikahkan dengan Putri Kemalasari yang sedang sakit mata. Oke, tadi kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah nilai religius. Nilai religius yaitu nilai yang berkaitan dengan agama ya. Jadi ada beberapa nilainya. Coba kita lihat di PowerPoint. Oke, yang pertama adalah nilai religius. Yaitu nilai yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, apa contohnya? Nah, di paragraf pertama, ya, itu Raja Indra Bungsu ketika sudah lama tidak memiliki putra, maka beliau mengerahkan rakyatnya untuk melakukan doa kunut dan juga bersedekah kepada fakir miskin. Nah, ini juga masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Seperti itu ya, betul tidak? Ya, jadi nilai religius yang ada di dalam cerita hikayat ini masih relevan dengan kehidupan saat ini. Di berdoa itu juga masih kita lakukan ya, doa kunut juga bisa kita lakukan. Ada yang masih menjalankan doa kunut ini. Juga bersedekah ya. Apalagi di sekitar kita ini, kalau di kampung itu masih ada kenduri ya, itu adalah bersedekah. Tujuannya itu bersedekah agar didoakan yang baik-baik oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi di zaman sekarang masih ada. Jadi itu artinya bahwa nilai religius seperti itu masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Ya, nilai sosial. Nilai sosial ya. Nilai sosial apa yang ada di dalam cerita hikayat ini? Itu bahwa Syahperi itu menolong Putri Ratnasari dari ancaman Garuda. Jadi sikap menolong kepada orang lain ini adalah sikap sosial. Dan ini juga masih relevan dengan kehidupan kita saat ini ya. Di kampung-kampung itu masih ada kerja bakti. Kemudian di antara kita juga kalau ada teman minta tolong itu juga harus menolong gitu ya. Jadi itu masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Dan kita lanjutkan nilai berikutnya apa? Ya, nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam cerita ini yaitu ketika Syahperi dan Indra bangsawan mengalami hujan badai di tengah hutan, kemudian mereka saling berpisah.
tapi di situ mereka tidak berputus asa. Jadi saling mencari, berusaha saling mencari. Nah, ketika tidak bertemu, mereka berserah diri. Jadi sikap tidak mudah menyerah ini adalah sikap moral yang sampai saat ini juga masih relevan dengan kehidupan saat ini. Bahkan ini sesuatu keharusan. Jadi kita tidak boleh ya pantang menyerah. Jadi kita harus bersemangat, harus bekerja keras, tidak boleh menyerah ketika menemukan suatu masalah ataupun ujian dalam hidup ini. Jadi harus tetap bersemangat, tidak boleh kendor semangat, tidak boleh mudah menyerah, itu tidak boleh. Ini nilai moral yang masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Oke, berikutnya nilai apa lagi? Nilai yang terkandung di dalam hikayat apa lagi? Yaitu nilai edukasi, nilai pendidikan. Dibuktikan dengan apa? Yaitu di dalam cerita hikayat itu ketika Indra Bangsawan dan Sahperi berusia 7 tahun itu dianjurkan atau dibawa ke tempat Mu'alif Sufyan untuk belajar mengaji dan juga belajar ilmu kanuragan, jadi agar tubuhnya itu kuat. Terus kemudian tentang ilmu peperangan ya. Jadi Indra Bangsawan dan Sahperi itu belajar kanuragan, belajar ilmu peperangan. Jadi nanti biar pantas kalau menjadi seorang raja, jadi punya kekuatan, punya kepandaian dan juga religius karena belajar ya ke Mu'allim Sufyan itu. Itu adalah nilai edukasi yang ada di dalam cerita hikayat ini. Bagaimana dengan relevansinya dengan kehidupan saat ini? Apakah masih ada? Ya masih. Jadi nilai edukasi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya belajar ke Mu'allim Sufyan, belajar mengaji ya, belajar tentang ilmu agama. Nah, itu juga suatu keharusan. Nah, terus kemudian juga ilmu tentang pengetahuan itu tentang pengetahuan peperangan yang dialami oleh yang dilakukan oleh Sahperi dan Indra Bangsawan ya, ilmu peperangan. Seperti juga dalam kehidupan sekarang, jadi kita juga belajar agama untuk membentengi diri, karena nilai agama itu yang bisa bisa membatasi antara yang benar dan salah, batil dan yang hak, seperti itu. Jadi kalau ilmu agamanya bagus, itu tendensi kehidupannya juga bagus. Dan juga ditambah lagi dengan ilmu keduniaan atau ilmu pengetahuannya. Jadi tidak hanya ilmu agama saja atau ilmu keduniaan saja, ilmu pengetahuan saja, tidak, tapi dua-duanya kita jalani. Jadi ilmu itu biar seimbang ya antara dunia dan akhirat ya, ukhrawi. Nah, ini seperti yang dijalani oleh Indra Bungsu menyekolahkan putranya ke Mu'allim Sufyan. Jadi tidak hanya mengaji saja tetapi juga ilmu kanuragan, karena waktu itu yang dibutuhkan adalah ilmu seperti itu untuk peperangan ya. Nah, sekarang ya beda lagi, pengetahuan kan selalu berkembang ya sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang di zaman sekarang ya ilmunya banyak sekali. Tinggal kita passionnya mana, maunya ambil yang mana. Apakah mau di ilmu pengetahuan tentang yang berkaitan dengan teknik ataupun sosial, itu semuanya diperluas ya. Sekarang ilmunya sudah berkembang. Nah, itu relevansinya dengan saat ini. Jadi belajar itu kuncinya adalah merupakan satu nilai edukasi yang ada di dalam cerita hikayat Indra Bangsawan. Kemudian yang terakhir masih ada lagi satu nilai yang belum disampaikan ya tadi. Oh ya, apa? Yaitu nilai budaya. Nah, nilai budaya yang terdapat dalam hikayat Indra Bangsawan yaitu adanya perjodohan ya, menjodohkan putranya dengan cara sayembara ya. Jadi Raja Kabir ketika sudah menyerah pada Buraksa tidak bisa mengatasi, dan juga putrinya Kemalasari itu, Putri Kemalasari sakit mata, tidak bisa mengobati. Obatnya harus dengan air susu harimau yang baru beranak itu.
Nah, ini datanglah disayembarakan dulu, disayembarakan barang siapa yang bisa mendapatkan susu kambing beranak muda itu untuk mengobati Putri Kemalasari, maka dia akan dijodohkan menjadi menantunya, menantu raja ya. Nah, ini adalah perjodohan yang mana saat ini sudah tidak relevan lagi ya. Zaman sekarang tidak ada jodohan. Jadi kalau jodoh itu ya mencari sendiri. Apalagi dengan sayembara, zaman sekarang tidak ada mencari jodoh dengan sayembara, itu sudah tidak ada lagi. Nah, seperti itu ada 5 nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi adalah nilai religius. Kemudian yang kedua, nilai moral. Yang ketiga, nilai sosial. Yang keempat, nilai edukasi. Dan yang kelima adalah nilai budaya. Dari nilai-nilai itu yang baik bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengamalkan nilai-nilai yang baik ya, karena ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Oke, sampai saat ini masihkah ada yang belum jelas? Ya. Silakan, kalau belum jelas boleh bertanya ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, ya kita simpulkan pembelajaran kita kali ini ya, tadi tentang kata-kata arkais dan maknanya ya. Adakah ini kesulitan? Ya, mudah ya untuk mencari kata-kata arkais atau kata-kata sulit itu bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian menemukan kata-kata atau istilah yang kurang paham artinya, kalian bisa melihatnya di dalam kamus ya. Terus kemudian diingat-ingat, direkam ya, nanti suatu saat bisa dipakai. Oh, ternyata ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu banyak sekali istilah-istilah yang dijelaskan di sana. Sehingga kalau termasuk ini ada kata-kata arkais, kalian bisa mencarinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, untuk kata-kata arkais sudah ya. Kemudian untuk isi pokok dalam cerita ini tadi, dalam cerita Hikayat Indra Bangsawan, ada 16 paragraf yang masing-masing itu ada isi pokoknya ya, kita simpulkan begitu. Karena kan paragrafnya bentuknya cerita, sehingga kita mencari isi pokoknya itu kalimat utamanya ya kita rumuskan setiap paragrafnya. Nah, kemudian setelah isi pokok ditemukan sejumlah 16 paragraf itu kita rangkai, maka akan menjadi sebuah sinopsis. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari saya cukupkan sekian. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.